Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Jalur selatan Garut Tasikmalaya mengalami kepadatan yang cukup signifikan di sejumlah titik. Salah satunya di Jalan Lewo, di mana arus dari kedua arah dan aktivitas pasar yang bertemu menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Penumpukan kendaraan kembali terlihat di sejumlah titik jalur selatan 2 hari jelang Lebaran. Peningkatan kendaraan pemudik dari arah Bandung menuju ke Ciamis terlihat meningkat cukup signifikan. Kepadatan mulai terlihat diantaranya di Jalan Lewo, Malangbong. Terlihat 2 lajur dari arah Bandung dan 1 lajur dari arah Ciamis tersendat akibat adanya aktivitas pasar pada titik ini. Sejumlah antisipasi termasuk buka tutup jalan dan pengalihan arus ke Garut pun masih terus dilakukan. Untuk mengurai kemacetan, petugas kepolisian dari Satlantas Polda Jawa Barat diturunkan untuk mengatur lalu lintas setempat. Untuk mengupdate informasi, kita bergabung dengan Bayu Pradana di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat siang, Bayu. Bagaimana kondisi lalu lintas terkini di sana? Ya, siapa baru saja sekitar pukul 2:30 tadi, ini baru saja dibuka lajur dari kedua arah, di mana ini juga untuk upaya mengurai kemacetan. Bersama juru kamera Enggar Bagus, kita langsung bersama-sama melihat seperti apa kondisi di tempat kami melaporkan, yaitu di Malangbong, jalur selatan Jawa Barat. Dan seperti ini, saya harus mengkoreksi bahwa ternyata 2:30 tadi yang dibuka adalah lajur dari arah Bandung menuju ke arah Ciamis. Kalau kita lihat memang ini demi mengurai kemacetan, melihat juga volume kendaraan dari arah Bandung menuju ke arah Ciamis ini masih terus meningkat. Kita bisa lihat kendaraan pemudik maupun kendaraan dari luar kota ini masih terus mengalir dari arah Bandung ke arah Ciamis. Dan beberapa waktu yang lalu kami juga menelusuri dari arah Lingkar Gentong hingga menuju ke arah Malangbong atau ke arah Limbangan, Garut, Jawa Barat, di mana tadi terjadi sejumlah kemacetan. Di antaranya tadi di Lingkar Gentong juga terjadi kemacetan hingga ke Malangbong, dan ini bukan hanya karena volume kendaraan yang meningkat sejak kemarin malam atau dini hari, juga ini disebabkan oleh adanya pasar di sejumlah titik seperti di Jalan Lewo, lalu juga ada pasar Malangbong. Kami juga tadi sempat mengkonfirmasi melalui aplikasi pesan singkat dan telepon kepada lantas setempat, di mana kemacetan ini, kepadatan ini juga terjadi ini hingga ke persimpangan Limbangan. Dengan demikian, sejumlah antisipasi selain buka tutup jalan seperti yang dilakukan pada saat sekarang ini, seperti yang dilakukan dari arah Bandung ke arah Ciamis ini juga selain itu juga ada upaya untuk mengalihkan arus lalu lintas dari persimpangan Limbangan ini ke arah Garut. Dan juga buka tutup jalan ini sudah dilakukan sejak pagi tadi. Di antaranya pada pagi tadi juga yang sementara ditutup adalah dari arah Bandung menuju ke Ciamis, dan mendahulukan terlebih dahulu dari arah Ciamis menuju ke Bandung. Namun pada pukul 7 pagi kembali dibuka dari arah Bandung menuju ke Ciamis, dan hal ini dilakukan terus-menerus secara situasional atau secara berkala. Memang ada hal yang perlu diantisipasi oleh pemudik, apalagi kalau kita lihat memang tren volume kendaraan ini masih terus meningkat. Yang harus diupayakan atau harus diantisipasi oleh para pemudik diantaranya yaitu waktu-waktu perjalanan mereka, di mana dari Lantas Polda Jawa Barat ini mengkonfirmasi kepada kami bahwa ada kenaikan aktivitas juga di sejumlah pasar, di mana biasanya ini hanya aktif hingga pukul 12 siang, namun belakangan ini bisa aktif sampai pukul 4 sore. Dan hal ini membuat sejumlah warga lokal ini masih terus beraktivitas dengan menggunakan motor mereka dan juga melakukan aktivitas di sekitar jalur selatan yang berbarengan juga dengan kendaraan para pemudik. Dan selain itu juga, Syafa dan pemirsa, dari hal ini harus diperhatikan waktu keberangkatan para pemudik, di mana aktivitas pasar pada pagi hari ini terutama pastinya sangat ramai dan meningkat,
dan alangkah lebih baiknya apabila pemudik bisa memilih jam-jam di luar aktivitas pasar. Sementara itu juga peningkatan pemudik ini dilihat dari sejumlah tempat seperti dari tempat kami melaporkan saat ini, yaitu di pusat jajanan atau pusat oleh-oleh yang ada di sekitar Malangbong. Kami melihat ada sejumlah bus dan juga mobil para pemudik yang beristirahat sejenak. Dan selain mobil dan juga bus, kami juga melihat pada hari ini peningkatan dari motor pemudik yang juga semakin meningkat. Ini juga yang harus diantisipasi selain kemacetan, juga cuaca dari jalur selatan ini yang memang tidak stabil. Kalau kita lihat memang saat ini sudah turun kembali gerimis, dan juga ini bisa terjadi biasanya pada sore hari, dan ini harus diantisipasi, terutama para pemudik dengan menggunakan motor harus mempersiapkan peralatan untuk menghadapi cuaca gerimis hingga hujan. Dan juga para pemudik juga diharapkan berhati-hati dikarenakan cuaca gerimis atau hujan ini, terutama di lingkar gentong yang memang kontur jalannya ini banyak sekali tanjakan dan juga tikungan. Selebihnya diinformasikan untuk para pemudik dan diimbau kepada pemudik ini untuk tetap menjaga protokol kesehatan selama mereka melakukan perjalanan mudik, dan tentunya melihat kesehatan kendaraan mereka juga agar perjalanan mudik mereka bisa berlangsung dengan aman dan nyaman. Syafa. Kerap turun di sana ya, ditambah dengan kondisi jalan yang dikenal cukup curam begitu. Titik-titik mana saja yang perlu diwaspadai oleh para pemudik untuk mengantisipasi ketika melewati jalan yang dinilai rawan kecelakaan, Bayu? Iya, Syafa, kalau kami lihat memang di jalur selatan ini, terutama di lingkar gentong Tasikmalaya, di mana ini jalanan cukup berliku. Dan begitu juga ada beberapa titik seperti di Malangbong. Kalau kita lihat bersama juru kamera Enggar Bagus, kita lihat bersama di layar Anda, ini adalah salah satu tikungan, di mana setelah tikungan ini juga banyak sekali aktivitas di pusat jajanan atau pusat oleh-oleh. Dan para pemudik, meskipun kita tahu ini 2 hari jelang Lebaran, biasanya para pemudik ini ingin terburu-buru seperti itu, dan diharapkan mereka bisa tetap mengkontrol kecepatan mereka, mengingat juga banyaknya aktivitas warga lokal dan juga pemudik lainnya, dan juga melihat jalanan yang cukup licin. Syafa, diharapkan kecepatan kendaraan ini masih bisa dikontrol. Sementara itu juga di lingkar gentong seperti yang kami sebutkan tadi, memang ada monumen untuk mengingatkan para pemudik untuk tetap berhati-hati dikarenakan rawan kecelakaan. Dan memang kalau kita lihat di lingkar gentong sendiri ini memiliki jalanan yang cukup berliku dan juga banyak sekali tanjakan dan juga turunan. Salah satu yang menyebabkan kemacetan bukan hanya volume kendaraan, tapi juga Syafa dan pemirsa adalah kerap sekali sejumlah kendaraan seperti mobil ataupun bus ini mengalami kerusakan, bahkan juga perlambatan seperti bus dan juga truk, kendaraan besar seperti itu mengalami perlambatan di lingkar gentong yang memiliki hanya 2 lajur sehingga menghambat lajur dari Bandung menuju ke Ciamis. Syafa. Ya, Bayu, di sepanjang jalur selatan di kawasan Tasikmalaya ini di mana saja para pemudik bisa menepi untuk beristirahat atau menghindar dari hujan turun? Ya, Syafa, jangan begitu khawatir untuk para pemudik karena banyak sekali tempat-tempat untuk singgah atau beristirahat. Seperti tempat kami berada saat ini, yaitu di rest area, atau ini kami bisa sebutkan ini adalah pusat jajanan yang bisa disimbangi oleh para pemudik. Dan tempat yang kami berada saat ini mayoritas disimbangi oleh para bus antar kota setempat yang biasanya ini memfasilitasi para penumpangnya untuk makan terlebih dahulu ataupun sekedar beristirahat. Selain itu banyak sekali rest area seperti di Malangbong, juga di sekitaran pasar ini banyak sekali rest area seperti adanya musola atau masjid, lalu juga ada rest area, dan juga tentunya ada beberapa restoran di sekitar Gentong pun ada restoran, dan kami sering melihat banyaknya pemudik bukan hanya untuk beristirahat tapi juga untuk melakukan ibadah. Syafa. Ya, terima kasih Bayu Pradana langsung dari Tasikmalaya, Jawa Barat.